Shalom saudara-saudara, bagaimana kabar saudara hari ini? Apakah saudara sudah bahagia? Nah, ini menjadi pertanyaan saya nanti setiap kita bertemu ya. Karena ini menjadi tema kita, bahagianya hidup. Ini bagian yang kelima. Sudah 5 kali kita bercerita tentang bahagianya hidup. Apakah saudara sudah bahagia? Situasi apa yang saudara rasakan? Saudara tetap bahagia. Kemarin kita sudah lihat situasi miskin ya. Tapi tetap bahagia. Itu kata Tuhan. Karena dosa sudah diampuni. Ya karena bersama dengan Tuhan. Itu ya intinya. Karena kita nggak bersama orang-orang berdosa, tidak bersama dengan pencemooh itu. Tapi kita bersama dengan Tuhan. Kalau bersama Tuhan pasti bahagia. Bersama uang aja bahagia ya, bersama handphone aja bahagia, bersama teman aja bahagia, apalagi bersama Tuhan. Pasti bahagia, apalagi Tuhan itu adalah penuh bahagia. Kebahagiaan Tuhan itu nggak pernah berkurang. Ya, makanya dalam situasi miskin pun kita berbahagia. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Ya, kali ini saya akan berbagi kepada saudara-saudara tentang bahagianya hidup. Kalau ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan ya. Boleh hubungi kami di nomor 0821 7901 2433. 0821 7901 2433. Kita akan lihat situasi yang kedua. Kita tetap bahagia. Saya ingin berbagi dari firman Tuhan dari Matius pasal yang kelima, ayat yang keempat. Jadi Yesus melihat orang banyak itu, oh ini rupanya masalah mereka. Yesus lihat kita, tahu loh apa masalah kita. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, maka ia mulai berbicara mengajar. Dikatakan demikian ayat yang keempat. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ini bahagianya hidup. Situasi yang kedua. Dalam situasi berduka cita, Tuhan janjikan, Tuhan berikan kita bahagia. Inilah bahagianya hidup bersama dengan Tuhan. Bahagianya dosa sudah diampuni. Ya, situasi berduka cita pun kita bahagia. Bagaimana menurut kita, cocok? Ini firman Tuhan. Tuhan tahu itu, Tuhan lihat itu. Ada banyak hal yang membuat kita berduka cita di bumi ini. Apalagi dunia ini memang tempat duka cita ya. Dunia indah ingin mesra. Ya, itu ada lagu sekolah minggu dulu ya. Ya. Tapi Tuhan janjikan berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Di dalam Tuhan ada penghiburan. Penghiburan dari Tuhan itu penghiburan abadi. Roh sendiri disebut roh penghibur. Jadi situasi apapun yang terjadi, duka cita apapun yang dialami, itu akan dihibur oleh Tuhan. Itulah kalau kita bersama Tuhan. Itulah kalau kita dosanya sudah diampuni. Hamba-hamba Tuhan itu loh, banyak yang berduka cita. Pendeta-pendeta itu banyak yang berduka cita. Ya, para pemimpin-pemimpin Kristen itu banyak berduka cita. Anak-anak Tuhan apalagi. Kadang mereka harus mengalami siksaan. Ada tangisan, pukulan, cercaan, hinaan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Duka cita apa ini sebenarnya? Ya, secara umum kita mengalami duka cita dari dunia ini. Kita kena panas, kena hujan juga duka cita ya. Nggak ada uang juga duka cita loh. Kita tidak bisa makan enak juga duka cita ya. Pokoknya apapun di dunia ini banyak hal membuat kita duka cita.
Tapi di dalam Tuhan Yesus sudah ada obatnya, akan ada penghiburan. Tapi yang paling penting adalah duka cita orang karena Tuhan. Karena mereka ikut Tuhan, karena mereka tinggalkan dosa, karena mereka melayani Tuhan, karena mereka beribadah dengan setia, mereka harus berduka cita. Mungkin dihalangi, mungkin ditolak, mungkin tak diizinkan, tak bisa memberi persembahan, itu mungkin duka cita. Tak bisa ambil bagian dalam pelayanan, ini duka cita. Tapi duka cita ini bisa diubah Tuhan menjadi sukacita. Sukacita yang dari dalam hati keluar karena ada penghiburan Tuhan. Pernah saudara mengalami duka cita ini? Ada banyak orang-orang yang percaya Tuhan. Dalam bayangan awal mereka pasti bersukacita ya, pasti senang, bahagia gitu. Tapi dalam perjalanan iman mereka banyak mengalami duka cita. Mereka dikucilkan, mereka diejek, bahkan ada yang diludahi. Saya sendiri pernah mau dipukul itu. Ya, saya merasa begitu berat awal mula untuk percaya Tuhan, untuk ikut Tuhan, apalagi menyerahkan diri kepada Tuhan. Berat. Tapi saya percaya dalam Tuhan ada penghiburan. Amin. Ya, hari ini saya melihat penghiburan itu. Jadi kalau kita ditolak, kalau kita dihina, dicerca, kita mengalami duka cita, tidak apa-apa. Ada kok penghiburan dari Tuhan. Kita bukan mendapat penghiburan dari manusia. Mungkin manusia mengejek. Ya, kita bersyukur juga ada anak-anak Tuhan yang menghibur ya. Ada orang-orang yang mengenal Tuhan, mereka menjadi inspirasi kita, menguatkan kita. Tapi ini Tuhan sendiri yang memberikan penghiburan. Jadi jangan takut ketika kita mengalami duka cita. Untuk percaya Tuhan, kita harus memikul beban berat. Ya. Terkadang kita harus memikul salib kita sendiri. Kita harus menyangkal diri kita. Orang yang bertobat, yang meninggalkan dosa, pasti sedikit banyaknya ada duka cita mereka alami. Karena terputus hubungan dengan teman-teman yang dahulu enak, akrab gitu ya. Tapi sekarang kita nggak mau lagi dengan mereka karena mereka tidak membangun iman kita, mereka tidak mengerti kebenaran. Kita justru mencari teman yang baru, yang lemah lembut, yang setia kepada Tuhan, meskipun belum punya banyak pengalaman rohani. Tidak apa-apa, kita diberikan pelajaran yang bagus. Jadi waktu kita dihina, ditolak, ditinggalkan, itu duka cita akan datang dan diganti oleh Tuhan menjadi sukacita. Ya, teman-teman kita yang percaya menghibur kita, memberikan nasihat, memberikan pengalaman mereka, kita terhibur. Ini cara Tuhan memberi penghiburan. Ada yang kadang Tuhan sendiri menjawab doa kita, Tuhan sendiri yang meyakinkan hati kita, yang menguatkan kita, bahkan menyembuhkan kita. Saya percaya Tuhan sangat peduli dengan kita. Karena pada awalnya pun Dia berencana supaya kita bahagia. Jadi kalau kita hari ini mengaku percaya Tuhan, kita yang hari ini sudah diampuni, kita sekarang bersama dengan Tuhan, kita pasti bahagia. Jadi bagaimana kalau duka cita itu terlalu berat? Bagaimana kalau duka cita itu tidak sanggup kita memikulnya? Ya, saya kira kita lebih memahami kepada satu hal. Ada Tuhan yang lebih kuat, ada Tuhan yang lebih hebat, ada Tuhan yang telah mengangkat beban dosa kita. Ingat betapa beratnya beban dosa itu yang sudah Tuhan pikul di kayu salib. Ia telah menyerahkan nyawanya. Ini saya kira alasan paling berat bagi Tuhan untuk menghadapi duka cita. Demi sukacita kita, demi kebahagiaan kita, demi keselamatan kita. Ia menunjukkan kasih-Nya yang besar ini, sehingga kita tidak merasa berat duka cita apapun yang terjadi. Mungkin kita ditinggalkan oleh orang tua, oleh teman. Ketika ada orang yang kita kasihi
pergi, menjauh, membatasi kita. Ingat, Tuhan sudah lebih dahulu mengalami duka cita yang berat itu. Tapi akhirnya kita tahu ini membawa kebahagiaan kepada saudara dan kepada saya. Ya, kalau saudara hari ini mengalami duka cita itu, ingatlah ada 3 hal yang perlu kita ingat. Yang pertama, kita akan bahagia. Yang kedua, kita akan dihibur. Yang ketiga, Tuhan sendiri sudah mengalami duka cita itu. Ia sendiri pernah mengalami kelemahan itu, supaya kita memahami bagaimana ia peduli kepada kita. Ini bahagianya hidup. Kalaupun ada duka cita itu datang, entah dari arah mana pun duka cita itu. Tapi saya percaya ini duka cita secara rohani, karena ia ikut Tuhan, karena ia meninggalkan dosa. Tuhan pasti akan berikan bahagia itu. Tuhan pasti akan menghibur orang itu. Tuhan akan menunjukkan kasih yang besar itu. Dia sudah menderita untuk kita. Dia sudah mengalami duka cita untuk kita. Tidak ada yang terlalu berat bagi kita hari ini. Duka cita apapun kita sanggup memikul. Iman Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada aku. Padahal dia sendiri banyak mengalami duka cita itu. Ya, kiranya ini menolong kita hari ini kalau kita memang sedang berduka cita. Ingat, Tuhan katakan ada penghiburan. Tuhan akan menghibur. Ingat, kita akan bahagia bersama dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan pasti bahagia gitu. Ingatlah, dosa kita sudah diampuni. Yesus sudah memikulnya di kayu salib itu. Ini yang membuat kita bahagia. Ya, saya merasakan kebahagiaan itu senantiasa setiap hari. Apakah saudara mengalaminya? Jadi kalaupun kita dalam situasi duka cita, kita akan bahagia itu. Ya, mungkin air mata mengalir, mungkin tubuh terasa sakit, mungkin jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita, emosi kita kadang marah. Ya, kadangkala kita tidak mau bicara. Saya mengerti. Tapi ingatlah dan pandanglah kepada Tuhan. Saudara akan berbahagia karena saudara sudah diampuni. Karena saudara bersama dengan Tuhan, saudara akan dihibur oleh Tuhan. Amin. Oke. Sampai di sini saja pertemuan kita. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan hubungi kami. Kita bisa sharing bersama-sama. Hubungi kami di nomor 0821 7901 2433. Saya akan membantu saudara-saudara supaya saudara bisa mengalami bahagianya hidup. Ya, karena Tuhan Allah kita sumber bahagia. Kita bersama dengan Dia, maka kita akan bahagia. Ketika dosa kita sudah diampuni, diangkat, maka kita akan bahagia. Situasi apapun, kita akan bahagia. Baik situasi miskin ataupun situasi kita berduka cita, kita akan bahagia. Oke? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.